warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang doktrin pertumbuhan berimbang. Bagi beberapa penulis, berarti investasi di sektor industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor lain. Bagi sebagian lainnya, ia berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertiannya adalah pembangunan berimbang antara industri manufaktur dan pertanian. Pertumbuhan berimbang berarti keseimbangan antara industri dan pertanian dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Ia memerlukan juga keseimbangan antara overhead sosial dan overhead ekonomi, dan dengan investasi langsung produktif, dan antara ekonomi eksternal vertikal dan ekonomi eksternal horizontal. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Doktrin pertumbuhan berimbang didukung oleh Rosenstein-Rodan, Nurse dan Arthur Lewis. Rosenstein-Rodan adalah ekonom pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang tanpa sedikit pun menyinggung teori ini pada artikel-artikelnya di tahun 1943. Ia berdalih bahwa seluruh industri yang akan didirikan di Eropa Barat dan Eropa Tenggara harus dianggap dan direncanakan seperti suatu perusahaan raksasa atau trust. Anggapannya yang utama adalah bahwa acapkali produk marginal sosial atau PMS dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal privat atau PMP-nya. Dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada tidak dirancang bersama. Ini terjadi karena pengusaha perorangan hanya tertarik pada PMP dan tidak mungkin memiliki penilaian yang tepat mengenai PMS. Dalam menguatkan pendapatnya, Rosenstein-Rodan memberikan sejumlah contoh di mana PMS merupakan suatu investasi lebih besar dari PMP-nya. Kemungkinan saling melengkapi antara berbagai industrilah yang membawa ke arah investasi yang paling menguntungkan dilihat dari sudut masyarakat. Penciptaan terencana sistem industri yang saling melengkapi seperti itu akan mengurangi resiko tidak dapat dijualnya produk-produk mereka dan menggiring ke arah industrialisasi berencana skala besar. Nurse dalam gagasannya mengenai pertumbuhan berimbang berpedoman pada hukum Say yang mengutip formulasi Mill. Penggunaan modal besar oleh pengusaha perorangan pada suatu industri tertentu mungkin tidak menguntungkan karena sempitnya pasar. Sebaliknya, penggunaan modal secara sinkron untuk berbagai macam produk industri akan meningkatkan tingkat efisiensi ekonomi dan memperbesar ukuran pasar. Serangan formal maksimum ini disebut dengan pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang membuktikan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan industri karena bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri dengan sektor luar negeri. Sektor dalam negeri harus tumbuh berimbang dari sektor luar negeri. Menurut saya, melihat pertumbuhan berimbang adalah fondasi kuat untuk
perdagangan internasional, dan juga suatu cara untuk mengisi kekosongan pada batas luar. Ia menggarisbawahi pentingnya penyempurnaan faktor angkutan dan menganjurkan penurunan biaya angkutan, penghapusan hambatan tarif, dan penciptaan Uni Bea untuk memperluas pasar dalam ekonomi dan geografis. Dengan cara ini, negara-negara berkembang akan saling membeli, saling menaikkan produksi per kapita atas barang pertanian dan barang manufaktur, bersamaan dengan saling naiknya elastisitas permintaan pendapatan. Menurut Arthur Lewis, di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Logika dalil ini tidak dapat disangkal, sama seperti kesederhanaannya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang dikritik secara tajam oleh Hirschman, Singer, dan oleh yang lainnya dengan alasan yang pertama, peningkatan biaya, yang kedua, tidak menaruh perhatian pada penurunan biaya, yang ketiga, masalah-masalah yang lainnya, yang keempat, gagal sebagai teori pembangunan, yang kelima, melebihi kemampuan negara terbelakang, yang keenam, disproporsi faktor, yang ketujuh, kelangkaan sumber daya, yang kedelapan, anggapan yang keliru mengenai hasil yang meningkat, yang kesembilan, gumpalan modal bukan hal pokok bagi pembangunan, selanjutnya, pertumbuhan berimbang bukan hal pokok bagi industri investment, yang ke-11, tidak mempertimbangkan perencanaan, yang ke-12, konsep pertumbuhan berimbang dapat diterapkan di negara maju, dan yang terakhir, kelangkaan dan kemacetan mendorong pertumbuhan. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep pertumbuhan tak berimbang. Konsep pertumbuhan tak berimbang merupakan lawan dari doktrin pertumbuhan berimbang. Menurut konsep ini, investasi pada sektor yang terpilih daripada serentak di semua sektor ekonomi. Oleh karena itu, sektor terpilih tersebut dapat cepat berkembang dan hasil ekonominya digunakan untuk sektor ekonomi lainnya, sehingga ekonomi berangsur dan tak berimbang ke perekonomian berimbang. Menurut pandangan Rostow, ekonomi dapat melampaui tahap masyarakat tradisional dan mencapai tahap tinggal landas. Yang terpenting meningkatkan laju investasi produktif dari 5% kurang menjadi 10% lebih. Strategi Hirschman, konsep ini dipopulerkan olehnya. Ia berpendapat dengan sengaja tidak mengembangkan perekonomian sesuai dengan sebelumnya. Itu cara terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara terbelakang. Menurutnya, ketika proyek baru dimulai, mereka mengambil ekonomi eksternal yang diciptakan oleh proyek selanjutnya. Ada beberapa proyek-proyek yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakannya, disebut rangkaian investasi konvergen. Menyimpangkan perekonomian melalui modal overhead sosial atau MOS diartikan sebagai teori dan jasa atau pelayanan pokok yang tanpanya kegiatan produksi primer, sekunder, dan tersier tidak berfungsi. MOS termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, angkutan, dan barang lainnya yang menyangkut hajat orang banyak seperti penerangan, air, tenaga, pengairan, dan sistem drainase. Menimpang perekonomian melalui kegiatan langsung produktif atau KLP. Ketidakseimbangan dapat diciptakan oleh KLP. Pemerintah secara langsung atau tidak langsung menanamkan modal di bidang KLP dan juga pada bidang MOS. Jika investasi dilakukan terlebih dahulu, kekurangan fasilitas MOS menimbulkan banyak biaya produksi.
Hirschman membuat dua asumsi, yaitu yang pertama, MOS dan KLP tidak dapat diperluas secara serentak. Yang kedua, lintasan perluasan harus dicari dari yang paling memaksimumkan pengambilan keputusan yang bersifat indisip. Doktrin pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan bidang industri, karena bidang-bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membuktikan perluasan output di bidang pertanian. Keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri dengan sektor luar negeri. Sektor dalam negeri harus tumbuh berkembang di sektor luar negeri. Saya melihat pertumbuhan berimbang adalah fondasi kuat untuk perdagangan internasional dan juga suatu cara untuk mengisi kekurangan pada batas luar. Menurut Arthur Lewis, di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang cepat antara pertanian dan industri, serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan konsumsi untuk ekspor. Logika ini tidak dapat disangkal sama seperti kesederhanaannya. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.